Halo, perkenalkan nama saya Nimade Ayuwardani, NPM 2755052 dari Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa kerangka dasar atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menjadi dasar penyusunan dalam laporan keuangan, di mana tujuan dari kerangka dasar ini adalah untuk mengembangkan serangkaian standar dan aturan yang koheren, dan juga untuk menyelesaikan berbagai persoalan praktis, baik yang baru maupun yang sedang terjadi. Nah, membahas tentang kerangka dasar konseptual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, kita tentu harus mengetahui apa tujuan dari laporan keuangan itu sendiri. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Setelah kita mengetahui tujuan dari laporan keuangan, kita akan menjabarkan dari kerangka konseptual menurut PSAK, di mana kerangka konseptual itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pengguna laporan keuangan, yang kedua tujuan yang telah kita bahas tadi, dan yang ketiga ada asumsi dasarnya, keempat ada karakteristik kualitatif, kelima ada konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan, dan yang keenam ada konsep pemeliharaan modal. Nah, setelah kita membahas tujuan dari laporan keuangan, kita akan menjabarkan tentang karakteristik dari kerangka konseptual menurut PSAK, di mana karakteristiknya terdiri dari yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan, yang keempat dapat diperbandingkan. Penjelasannya telah ada di PPT. Dan selanjutnya setelah kita menjabarkan tentang karakteristik kualitatif, kita akan menjabarkan tentang unsur laporan keuangan, di mana ada unsur-unsur dari laporan keuangan itu sendiri. Yang pertama ada unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Serta ada juga unsur yang berkaitan dengan kinerja dalam laporan laba rugi, yaitu ada penghasilan dan beban. Penjelasannya tentang aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan. Selanjutnya bisa disimak di mana liabilitas. Nah, liabilitas yang termasuk dari unsur laporan keuangan yang berkaitan dengan pengukuran posisi keuangan tadi, yaitu merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Yang selanjutnya ada unsur yang ketiga yaitu ekuitas, di mana semua hak residual atas aset perusahaan yang disebut dengan ekuitas, baik itu setoran modal oleh pemegang saham, saldo laba, penyisihan saldo laba, dan penyesuaian pemeliharaan modal. Nah, tadi yang disebutkan ada penghasilan dan beban. Penghasilan terdiri dari penghasilan income yang berkaitan dengan penghasilan ekonomi, pendapatan yang timbul dari aktivitas perusahaan seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sebagainya. Yang selanjutnya unsur laporan keuangan yang berkaitan dengan kinerja laba rugi itu ada beban, di mana beban mencakup kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dilakukan. Contohnya beban pokok penjualan, beban gaji,
beban air, listrik, dan telepon, dan sebagainya. Ya, beban dan biaya masih include di unsur laporan keuangan yang berkaitan dengan kinerja laporan laba rugi ya. Selanjutnya kita membahas tentang asumsi dasar, bagian dari kerangka konseptual menurut PSAK. Di mana asumsi dasar yaitu dasar akrual sesuai dengan gambar 1.3 di buku Dwi Martani halaman 32. Asumsi dasarnya terdiri dari dasar akrual dan kelangsungan usaha. Dasar akrual itu maksudnya transaksi dicatat saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dikeluarkan dan dilaporkan pada periode laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual itu maksudnya memberikan informasi tidak hanya transaksi masa lalu, tapi juga liabilitas pembayaran kas di masa depan serta daya kas yang akan diterima di masa mendatang. Bagian dari keputusan informasi yang berguna dalam laporan keuangan selanjutnya yaitu kelangsungan usaha, di mana maksudnya laporan keuangan disusun atas dasar asumsi entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan yang berlangsung seperti itu. Dan entitas diasumsikan tidak bermaksud dan berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Selanjutnya kita membahas tentang prinsip-prinsip, di mana ada prinsip pengakuan atau recognition, prinsip pengukuran, dan prinsip konsep modal dan pemeliharaan modal. Pertama, prinsip pengakuan unsur laporan keuangan. Ada pengakuan aset, ada pengakuan liabilitas, ada pengakuan penghasilan, ada pengakuan beban, dimana dan ada pengukuran unsur laporan keuangan juga terdiri dari pengukuran biaya historis, biaya kini, nilai realisasi atau nilai penyelesaian, nilai sekarang atau present value-nya, dan yang terakhir ada konsep modal dan pemeliharaan modal, di mana menurut konsep modal keuangan, modal adalah aset bersih atau ekuitas perusahaan. Dan menurut konsep modal fisik, modal adalah kapasitas produktif perusahaan yang didasarkan pada suatu satuan ukuran kapasitas, misalnya unit output per hari. Ada konsep pemeliharaan modal, di mana revaluasi atau pernyataan kembali aset dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Pemeliharaan modal terdiri dari pemeliharaan modal keuangan, pemeliharaan modal fisik, dan yang materi terakhir ada kendala-kendala dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Kendala yang pertama itu tepat waktu, di mana biasanya sering terjadi penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, sehingga informasi akan kehilangan relevansinya. Nah, untuk memenuhi kriteria andal, perlu mengetahui seluruh aspek transaksi, sehingga mengabaikan ketepatan waktu. Kendala yang kedua yaitu keseimbangan biaya dan manfaat, di mana manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunan. Dan kendala yang ketiga yaitu keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.